ku menemukan dirimu. Hai netizen, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel Storytoy. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan cerita terpaksa menikahi pria misterius bab 204. Untuk sementara, cerita channel Storytoy akan upload di EQ Novel. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Aku tunggu di kamar ya, ucap Yu setelah selesai mengganti pakaian Raffi. Kini Raffi sudah lelap dalam balutan selimut. Iya, Irin menatap punggung Yu yang kemudian menghilang di balik pintu. Setelah selesai, ia segera menyusul suaminya ke kamar. Baru memasuki kamar saja tubuh Iren sudah gemetar. Yu menyambut dengan hanya berbalut handuk di pinggang. Sepertinya lelaki itu baru saja mandi. Tanpa sadar, Iren langsung membalikkan tubuhnya sambil menunduk menyembunyikan wajah yang merah. Kenapa? Ketika merasakan sepasang tangan kokoh melingkar di perut, wanita itu refleks terlonjak. Tidak apa-apa, aku hanya belum terbiasa, maaf. Aku mengerti. Ia menatap lekat, satu tangannya membelai wajah, sementara satu tangannya melingkar di pinggang. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh Iren bergetar bahkan hampir menangis. Bayang-bayang, masa lalu terlintas kembali dalam ingatannya. Tolong lepaskan, jangan, jerit Iren mulai terisak-isak. Ia mengerutkan dahi melihat reaksi sang istri yang terlihat sangat ketakutan. Ia langsung memeluk wanita itu, mengelus punggung dan kepala yang masih terbalut hijab. Ia bahkan dapat merasakan seluruh tubuhnya yang gemetar. Tidak apa-apa, jangan takut ya. Aku tidak akan memaksa. Perlahan pelukan terlepas. Wajah Iren basah oleh air mata. Ia dapat menebak trauma macam apa yang sudah diberikan si brengsek Bayu kepada Iren dan Raffi. Setelah menundukkan Iren di ujung tempat tidur, ia memilih segera mengenakan pakaiannya. Jika tidak, Iren mungkin akan lebih ketakutan. Ia menatap pantulan wajahnya pada cermin di kamar mandi. Malam pertama pernikahannya rupanya tak semulus yang ia pikirkan. Ada PR berat yang harus ia selesaikan, yaitu menyembuhkan trauma Iren dan juga Raffi. Setelah selesai membelutkan kaos berwarna hitam pada tubuhnya, ia segera keluar. Iren tidak terlihat di kamar. Mungkin sedang memeriksa Raffi di kamar sebelah, sebab putranya itu tidak bisa tidur sendiri. Ia memilih membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Di saat yang sama, nada pemberitahuan pesan baru berbunyi. Tanpa menunggu ia meraih benda pipit tersebut. Selamat bermalam pertama bro, jangan sampai encok, isi pesan dari Bara disertai emoji tertawa. Andai Bara ada di sana, sudah pasti akan mendapat jurus persatuan 5 jari dari Joe. Tidak ada seorang pun yang berani sekurang ajar ini pada seorang Jonathan Alexander yang terkenal garang dan dingin selain Bara. Teman sialan, kutunya kesal. Balasan sebuah stiker dengan gambar golok pun dikirim Joe kepada sang sahabat. Kemudian menonaktifkan ponselnya sebelum Bara kembali mengirimkan pesan yang lain dan merusak suasana hatinya. Beberapa menit berlalu, pintu kamar terbuka dan memunculkan sosok Iren. Wanita itu tampak ragu, namun tetap melangkah masuk. Melihat suaminya sudah terbaring dalam posisi membelakangi, membuat Iren dipenuhi rasa bersalah. Ya Allah, apa aku berdosa sudah mengabaikan suamiku? Ingin sekali Iren menjalankan kewajibannya kepada sang suami. Terlebih malam pertama pernikahan, namun kenangan buruk menyiksa batinnya begitu sangat dalam. Aku harus pisah. Bertekad mengusir ketakutannya sendiri, ia mendekati lemari. Tempatnya menyembunyikan hadiah pakaian tipis dari Kalika tadi. Mungkin akan baik jika ia kenakan malam ini. Baru saja melihat bentuknya saja, Iren sudah merinding. Seumur hidup ia belum pernah memakai pakaian seperti itu. Kenapa belum tidur? Ia seketika berbalik dan menatap istrinya. Iren bereaksi lebih cepat dengan menyembunyikan pakaian kurang bahan itu di belakang punggungnya. Tidak apa-apa, ucapnya gugup.
Sejenak ia memandangi Iren yang kini tidak terbalut hijab. Rambut panjang yang indah, wajahnya pun tampak lebih muda dan cantik. Tetapi ia harus belajar bersabar, menunggu hingga sang istri siap. Ya sudah, aku tidur duluan ya. Ia kembali memunggungi sang istri. Sementara Iren terpaku memandangi punggung kekar sang suami. Pakaian menerawang itu. Iren berdiri terpaku memandang punggung kekar suaminya. Pakaian menerawang itu, akhirnya ia ganti dengan piyama berlengan panjang. "Kak Yo," panggil Iren. Yo membuka mata perlahan, lalu menatap sang istri yang sudah berbaring di sisinya. Aku minta maaf, seharusnya aku." "Tidak apa-apa," Yo memotong cepat. "Aku menghalalkan kamu bukan untuk sekedar panen melone saja. Bukankah kita masih punya banyak waktu?" Selama beberapa saat keduanya beradu pandang, kemudian saling membelakangi. Dengan menyisakan jarak, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hembusan napas Iren yang teratur menandai bahwa ia sudah terbang ke alam mimpi. Yo mengikis jarak, melingkarkan tangannya pada tubuh wanita itu, lalu mencium kening. "Bisa peluk sudah lumayan. Tidak apa-apa, dicicil-cicil saja," ucapnya dalam hati dengan sudut bibir melengkungkan senyum. Rumah keluarga Darmawan. Target tertangkap. Kalika terlonjak ketika Alben tiba-tiba muncul dan mendekapnya dari belakang. Menelusupkan bibirnya dilekukan leher sang istri. "Mas, lepas dulu." "Nggak boleh. Tugas ibu negara sudah selesai, kan?" bisiknya mesra, mengingat seminggu ini Kalika sangat sibuk mengurus pernikahan Yo dan Iren. "Beres. Semuanya aman terkendali. Sekarang aku mau duduk manis tanpa gangguan." Alben mengulas senyum. "Kalau begitu dandan yang cantik, ya. Aku mau ajak kamu menjalankan tugas negara." "Tugas negara apa lagi?" "Ada deh. Tapi, aku mau lihat anak-anak dulu. Apalagi Bian. Biasanya anak satu ini suka datang tengah malam." Sambil mengedipkan sebelah mata dengan senyum menggoda. Membuat Kalika paham tugas negara macam apa yang dimaksud suaminya. Alben pun harus waspada, sebab beberapa kali mereka gagal bercinta karena Bian datang secara tiba-tiba dan meminta ikut tidur di kamar orang tuanya. "Awas kalau tidur duluan seperti kemarin," ancam lelaki itu, lantas segera menuju kamar sebelah. Begitu memasuki kamar dengan nuansa pink itu, ia mengerutkan dahi. Bian sedang duduk di depan cermin sambil memakai gaun ala putri dalam negeri dongeng. Ditemani Boy dan Bri duduk di tepi tempat tidur dengan menopang dagu, tampak bosan dan mengantuk. "Kenapa belum ada yang tidur?" tanya Alben, memandang tiga anaknya bergantian. "Bian minta ditemenin dandan, Pah. Lusa ada opera di sekolah. Bian harus tampil shining, shimmering, splendid," ucapnya. "Ae." Kepada dua abangnya, lengkap dengan gaya centil merentangkan kedua tangan ke udara. "Memang kamu kebagian peran apa sih, Dek?" tanya Boy. "Jadi putri lah." "Kalau Bri jadi apa?" Alben ikut bertanya kepada putranya. "Nggak mau ikutan. Mau nonton aja," jawab Bri. "Ia akan lebih suka masuk ke gudang sekolah dan mencari rahasia tersembunyi di sana, layaknya seorang penjelajah." Alben mengulas senyum menatap ketiga buah hatinya itu. "Ya sudah, biar papa yang temenin Bian. Boy sama Bri ke kamar aja, tidur. Besok sekolah, kan?" "Iya, Pah." Dua anak lelaki itu segera turun dari tempat tidur. Sebelum keluar kamar mereka menyempatkan diri memeluk sang papa. "Bian cantik nggak, Pah?" tanya anak perempuan itu. "Cantik dong anak papa." Ia mengecup kening. "Tapi ini sudah malam, sayang. Bian kan mau sekolah." "Tidur." "Ya, siap, bos."
Tapi temenin Bian. Iya, papa temenin sampai tidur. Alben segera mengganti gaun yang dipakai dengan piyama. Kemudian membaringkan tubuh mungil itu di tempat tidur. Sebelum tidur, baca doa dulu. Bian sudah hafal doa tidur, kan? Sudah. Dalam balutan selimut, ia menatap sang papa. Papa, Bian punya teka-teki. Kenapa kalau mau tidur harus baca doa? Itu sih bukan teka-teki. Alben tertawa dalam hati. Supaya tidurnya nyenyak dan tidak mimpi buruk. Allah dan para malaikat akan menjaga mimpi kita dengan doa. Bian terdiam selama beberapa saat. Tampak berpikir. Kemudian turun dari tempat tidur. Dan mengeluarkan selembar uang pecahan 10.000 dari salah satu tas koleksinya. Alben menatapnya penuh tanya. Buat apa ambil uang? Biar nanti kalau mimpi jajan, Bian punya uang buat bayar, Pak. Hampir saja Alben meledakkan tawa. Nggak gitu konsepnya, Senorita. Kan papa bilang, kalau mau tidur harus baca doa dulu biar nggak mimpi buruk. Bian. Kan takut mimpi mau jajan tapi nggak pegang uang. Oh, masuk akal. Masih bisa diterima logika anak-anak. Yang penting cepat tidur. Karena sang papa ada pekerjaan penting. Begitu pikir Alben. Setelah memasukkan selembar uang ke saku piyama, gadis kecil nan cantik itu meraih ponsel miliknya. Sekarang ngapain? Tanya Alben curiga. Mau lihat peta dulu. Biar Bian mimpinya nggak kesasar dari Sabang sampai Merauke. Kali ini Alben menepuk jidat. Ya ampun, Senoritanya papa. Mau tidur aja harus drama keliling Indonesia dulu. Untung yang disebut cuma Sabang sampai Merauke. Bayangkan kalau 17.000 pulau di Indonesia disebut. Alben membatin gemas. Iya, dong. Bian kan anak pintar. Sekarang waktunya baca Pancasila biar dilindungi negara. Celotehnya lagi. Alben melirik arah jarum pada jam dinding. Baca undang-undang sekalian, nak. Biar nggak melanggar hukum. Namun, gerutuan itu hanya ia ucapkan dalam hati. Bisa panjang urusan jika sampai Bian benar-benar membaca undang-undang lengkap dengan pasal-pasalnya. Sudah malam, sayang. Ayo, tidur dulu, ucap Alben setelah Bian membaca sila keempat dengan belepotan. Tapi Bian belum baca puisi, Pah. Biar dilindungi siapa lagi sampai harus baca puisi segala. Bian mau latihan baca puisi biar di opera nanti tetap shining, shimmering, splendid. Sepertinya alarm tanda bahaya sudah berdering di kepala Alben. La menatap putrinya dengan bibir menipis. Udah, baca puisinya lanjut di mimpi aja. Bisa stroke papa lama-lama. Alben mengusap puncak kepala Bian dengan penuh kasih. Dalam hitungan detik matanya berkaca-kaca. Memikirkan apakah ia masih memiliki umur panjang untuk melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Terutama Bian, anak perempuan kesayangannya. Akhirnya makhluk shining, shimmering, splendid ini tidur juga. Alben bergumam pelan setelah halangan terbesar di abad 21 itu memasuki alam mimpi. Bibirnya melukis senyum, sebelum akhirnya menciumi kening dan pipi putri kecilnya dengan penuh kasih. Selamat tidur princess cantiknya papa. Ia membenarkan selimut, lalu memadamkan lampu utama dan mengganti dengan lampu tidur dengan cahaya berwarna pink. Kini waktunya menjalankan misi rahasia yang hanya dapat ia kerjakan berdua dengan sang ibu negara. Sebelum itu Alben memastikan dulu dua anak lainnya sudah tidur. Namun, begitu memasuki kamar, suara Kalika terdengar dari kamar mandi. Sayang, kamu muntah-muntah lagi. Alben tampak khawatir melihat sang istri.
menyandarkan tubuhnya pada wastafel di kamar mandi. Kalika yang sedang terkulai lemas hanya duduk bersandar dengan mata terpejam. Obat mual yang dari dokter masih ada, kan? Lagi, Alben bertanya. Kalika menyahut dengan anggukan kepala. Matanya yang sayu kembali terbuka. Namun, tatapannya tampak nanar. Tangan Alben mengulur mengusap sisa cairan bening yang mengalir di ujung mata. Tapi kenapa kamu masih muntah? Jangan bilang kamu lupa minum obatnya. Bola mata Kalika kembali berkaca-kaca mendengar ucapan Alben yang terkesan seperti sedang membentak. Entahlah, kehamilan ketiga ini ia sangat sensitif. Masalah sedikit saja bisa membuatnya bertengkar dengan sang suami. Sini peluk. Alben yang sadar situasi langsung merangkul istnya. Mengusap punggungnya berulang-ulang. Bukan gitu maksud aku. Aku sudah minum obatnya, tapi masih mual juga. Dalam pelukan Alben, suara Kalika terdengar lirih. Kita ke dokter lain aja. Kalika mengangguk. Besok aku akan pulang lebih cepat supaya bisa temenin kamu ke dokter. Tak ada sahutan lagi dari Kalika. Tubuhnya yang lemas masih bersandar dada suaminya. Setiap kali muntah, ia akan merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Baring di tempat tidur aja, yuk. Saat Kalika menyahut dengan anggukan, Alben langsung mengangkat tubuh wanita itu keluar dari kamar mandi dan membaringkan di tempat tidur. Mau susu?